Baik, selanjutnya kita lanjut, bertanyalah kembali kepada Bang Hak. Nah, jadi Bang Hak nih, kadang kita itu banyak yang mungkin banyak belajar tapi namun suka ada putus asa. Mungkin karena misalkan kesulitan belajar, apalagi misalkan karena mungkin terasa belajar itu kepaksa gitu karena kita masih mungkin masih remaja ya, sedang banyak rasa-rasa jenuh gitu. Nah, bagaimana motivasi kita untuk selalu semangat meraih ridho dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di bulan yang Allah muliakan ini? Baik, apakah Bang Has? Baik, terima kasih. Iya, mengingat bahwa eh, di bulan Zulhijjah ini ada satu momentum namanya Arafah. Secara maknawiyah bahwa Arafah itu kembali mengenal kepada diri kita sendiri kan. Makanya ada wukuf itu berhenti sejenak yuk. Kita untuk mengevaluasi peran kita seperti apa. Coba cek kehadiran kita di tempat ini kan untuk belajar. Peran kita apakah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua dulu setelah beliau ingin menempatkan kita di sini, apakah masih satu lin nggak, masih satu garis nggak nih? Sesuai nggak dengan apa yang dahulu perencanakan oleh orang tua kita? Harusnya kita berhenti sejenak untuk menengok ke belakang. Jadi wukufnya berhenti dulu, kemudian yuk kita arafah, kenali lagi, evaluasi lagi. Jadi kalau kita sekarang merasa bahwa lelah, capek gitu, berarti selama ini kita nggak selaras dengan apa yang orang tua dulu inginkan. Bahwa orang tua berharap kita di sini tidak hanya berpendidikan secara pengetahuan IQ-nya, intelektual atau intelligential question-nya yang akan diperdalam, tetapi jauh dibanding itu ada emotional question dan spiritual question itu yang harusnya tidak didapatkan oleh sekolah-sekolah lain. Di pondok pesantren itu lebih lengkap pendidikannya. Sementara banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya jabatan secara intelektualitas S1, S2, S3 gitu kan. Tetapi secara kecerdasan spiritual tidak bagus. Makanya tidak heran ketika orang-orang yang jahat yang tidak bisa membedakan mana hak dia, mana hak orang lain karena spiritual questionnya yang rendah gitu. Masa halal dan haram aja nggak bisa dibedakan gitu. Kalau ijazah S3 gitu. Tapi halal dan haram nggak bisa bedain. Mana hak dia, mana hak orang lain nggak bisa bedain. Secara emosional questionnya dia rendah. Di pondok satu-satunya lembaga pendidikan yang mendapatkan semua itu. Paling tidak ada 4 edukasi di pondok itu. Intelektualnya ditajamkan. Kemudian emosional questionnya juga diperdalam. Fisikalnya paling tidak ada latihan bola gitu. Paling tidak gitu. Ada fisikalnya, ada pencak silat sejak zaman dulu di pondok itu dibangun itu. Permainan pencak itu permainan yang bergeser dari pondok ke pondok. Ya, bukan dari perguruan ke perguruan. Zaman dulu nggak ada perguruan. Tapi semua pondok pesantren pasti belajar pencak silat. Karena pertahanan terakhir melawan penjajah pada waktu itu adanya di pondok. Jadi fisikal itu adanya di pondok. Kemudian yang terakhir di spiritualnya. Khasnya dari pondok adalah secara spiritual. Itu lebih lengkap dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Jika ada yang tidak merasa bahwa saya kok di sini nggak nyaman, yang merasa bahwa di sini kok nggak sesuai, yang nggak gua banget gitu misalnya. Berarti coba cek deh dulu tujuan orang tua kan kita ingin menjadi apa ya, kamilan sempurna. Karena manusia itu punya 4 kecerdasan yang kita tidak bisa dia tumbuh dengan sendirinya tapi harus dibentuk. Emosional harus dididik, spiritual harus dididik, dan nggak ada lagi pendidikannya kecuali di sini. Nggak ada pintar sendiri, nggak ada itu. Di pondok lah pendidikan itu ada. Jadi keinginan orang tua supaya kita kelak menjadi orang yang kamilan, yang sempurna secara 4 kecerdasan. Kalau demikian ada sesuatu yang salah, bukan salah orang tua dulu, berarti salah kita nih hari ini. Cara belajarnya yang kurang tepat barangkali. Nah, dengan cara belajar yang kurang tepat, kadang-kadang kita jadi nggak enak dalam belajar. Contoh begini, bagi mereka orang yang secara kinestetiknya pinter, kinestetik itu geraknya pinter, cara belajarnya berbeda dengan orang yang secara logiknya pinter. Jadi orang yang kinestetik secara fisik pinter, pemain bola, petinju itu kinestetiknya pinter, suruh belajar matematika, pusing dia. Tapi ke pemain bola jago gitu. Itu cara belajarnya berbeda. Orang kinestetik harus diberikan kebebasan ketika mengekspresikan dalam pembelajaran. Mungkin dia harus jalan dalam menghafal gitu. Jadi ngapalnya harus jalan-jalan, harus bolak-balik. Buat orang yang secara logikalnya kuat, dia nggak senang ketika belajarnya terganggu. Dia pengen logika dalam belajarnya itu tersusun dari mulai garis besarnya begini, maka subnya begini, digambarkan dengan betul-betul logik.
dan cara mengekspresikan belajarnya berbeda. Atau orang yang linguistiknya pinter, dakwahnya enakan, cara belajar dia bukan untuk menghafal, bukan untuk mengulang-ulang bukunya, tapi harus praktek. Mungkin dia harus bercerita kepada teman-temannya, karena pinter ngomong. Karena pinter ngomong, ketika dia bercerita seolah-olah dia mengajarkan. Justru pelajarannya bisa masuk karena dia mencoba untuk mengajarkan kepada yang lain gitu. Jadi cara menghafalnya gampang, dia ngobrol sama teman-teman, sini, ini ada satu kitab yang belum saya selesaikan, saya mau ngomong, kamu dengerin. Gitu. Jadi dia ngomong seperti dia ngajarin. Berbeda cara belajarnya, maka sebagaimana karakter orang yang berbeda-beda juga, jangan mengajarkan kucing berenang, gampangnya begitu. Kucing nggak bisa berenang, ahli dia lari kenceng gitu. Ikan ahlinya di air, tapi jangan ajarkan terbang, burung yang diajarkan terbang. Jadi cara belajar di kelas itu berbeda-beda. Karakter murid juga berbeda-beda. Sehingga kalau kita mengajarkan dengan cara yang sama, harus benar matematika semua. Ya nggak bisa. Orang kecerdasan berbeda-beda. Ada yang satu cerdas matematika, ada yang satu cerdas linguistik bahasa, ada yang satu cerdas kinestetik, ada yang satu cerdas interpersonal. Kalau berhubungan sama orang lain ngomong tuh enak gitu, humble, gampang disukai gitu. Jadi setiap orang punya karakter yang berbeda-beda, punya cara mengoptimalkan itunya juga berbeda-beda. Maka insya Allah dalam kesempatan lain kemarin Abdi datang ke tempat abang, kita pengen tuh ada satu program yang sederhana yang khusus entah malam Sabtu entah malam Senin malam Jumatnya kita coba sebagaimana abang di pusat dulu juga begitu, potensi anak-anak ini seperti apa, melanjutkannya kemana, kita coba nanti pakai di pondok sini juga ya Bia. Insya Allah entah di malam Jumat atau di malam Sabtu kita ajarkan nih bagaimana anak-anak kita ini yang masih sekolah di SMP supaya belajarnya ada semangat, ada giroh, dan cara belajarnya menyenangkan gitu, nggak stres. Kenapa orang itu susah jadi cerdas? Karena suruh belajar udah stres duluan. Jadi ketika suruh menghafal sudah stres duluan. Padahal begitu dia tahu cara menghafal, menghafal itu menyenangkan. Nah, nanti kita insya Allah dalam kesempatan ini kita bahas ya, supaya adik-adik kita ini ketika mau belajar ada kesungguhan, ada kesulitan dan cinta kepada pengetahuan dan akhirnya insya Allah sesuai dengan harapan orang tua. Insya Allah. Insya betul Bang Hafi ya. Kadang teman-teman kita juga gitu. Jadi kalau belajar tuh kadang ada yang suka dengan ngedengerin aja gitu. Iya. Kadang ada yang suka baca aja nggak suka denger. Kadang ada yang suka dua-duanya gitu. Nah, jadi tiap orang beda caranya mungkin ya. Betul. Jadi, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal tuh telinga. Dia senang mendengarkan. Dia senang mendengarkan. Ada yang memang visual tadi itu, senangnya dibaca. Dia senang baca. Cara menghafalnya pasti berbeda. Cara menghafalnya itu pasti berbeda. Kadang-kadang kita menginginkan caranya sama. Ya, insya Allah nanti kesempatan lain kita akan ketemu lagi. Kita lebih dalami lagi. Subhanallah. Jadi para hadirin jika kita belajar tuh kita harus merenungi diri kita sendiri. Nah kita tuh lebih condong ke yang mana? Apakah kita misalkan lebih condong ke yang suka mendengar atau misalkan membaca ataupun misalkan sambil jalan-jalan misalkan sambil main bola murojaah mungkin. Nah, Iya. jadi begitu. Iya. Iya. Jadi dengan cara atur-atur semua yang terbaik, yang pasti tidak keluar dari syariat seperti itu.